Wa ita'uz zakati, dan yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan yang kelima dan yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Beres langsung ke mata. Wa shaumu ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Cukuplah, udah paham segitu mah. Wa hijjul baiti, dan ibadah haji ke Baitullah. Dan yang kelima wa ita'uz zakati, dan yang ke wa ita'uz zakati, dan yang ketiga mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan yang keempat puasa di bulan Ramadan. Wa hijjul baiti, dan kelima berangkat ibadah haji. Wa hijjul baiti, dan yang kelima ibadah haji ke Baitullah, bukan ke Pondok Gede, ke Baitullah. Ada di Pondok Gede Ka'bah ada, tapi buat latihan para jamaah haji. Man istata'a, man bagi orang, istata'a yang mampu, itu orang. Istata'a man bagi orang, istata'a yang mampu, itu orang. Ilaihi, dalam melaksanakan ibadah hajinya. Sabilan, di perjalanannya. Rukun Islam. Sekarang langsung ke pasal rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini satu pasal. Arkanul imani, bermula rukun-rukun iman. Sitatun, itu ada 6. Arkanul imani, bermula rukun-rukun iman. Bermula rukun-rukun iman, pirang-pirang rukun iman. Hari eta pirang apa? Hari pirang-pirang rukun iman. Sitatun, eta ya genep. Bermula rukun iman kalau bahasa Indonesianya. Arkanu, bermula rukun-rukun iman. Arkanul imani, bermula rukun-rukun iman. Imani sitatun, itu ada 6. Angtu'mina Angtu'mina, yang pertama, beriman aku billahi, kepada Allah Ta'ala. Angtu'mina, yang pertama, beriman aku billahi, kepada Allah Ta'ala. Wa malaikatihi, dan yang kedua, beriman kepada malaikat. Beriman kepada para malaikatnya Allah. Beriman kepada para malaikat hambanya Allah. Hamba itu keterangan dari malaikat. Siapa malaikat? Hamba Allah. Tujuannya biar ada yang mengatakan, biar tidak ada yang meyakini bahwa malaikat Tuhan. Bukan anak malaikat, hamba, makhluk. Wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikat hambanya Allah. Wa kutubihi, dan ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah yang dipercayakan, yang diamanahkan kepada para nabi dan rasul. Yang mana para nabi dan rasul yang diberi amanah kitab itu
dikasih tugas apa? Menyampaikan isi itu kitab kepada siapa? Umat di setiap zamannya. Nah, kita berada di umat Nabi terakhir, Muhammad bin Abdullah, khatamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi nabi. Nabi yang asli beres Nabi Muhammad. Oh, ada nabi palsu, ya silahkan, itu urusan lu. Cuman tetap konsekuensinya sebutnya palsu udah. Yang asli mah beda. Kan banyak orang ngaku, banyak cirinya nabi ya. Kalau ada yang ngaku nabi, cirinya gini, kitab sucinya apa? Oh, ada kitab suci, bahasanya apa? Nggak tahu bahasanya bahasa Inggris. Lu nabinya lahir di Pademangan, tapi kitab suci bahasa Inggris, gimana ceritanya? Itu udah bohong. Biar kata S1, S3, S4, MPDI, Master, pendidikan akademiknya biar kata profesor, apa kayak itu. Kalau dia ngaku nabi, terus kitab sucinya bukan dari bahasanya, dan ini gak bakalan ngomong gitu. Ini cara meneliti nabi palsu gitu. Satu, nabinya orang mana, kitab sucinya dengan bahasa keren. Kadang pakai bahasa Arab, tapi lu bukan orang Arab, masa iya? Kalau lu di sini jadi angkat jadi nabi, tapi kitab suci di Arab, lu jalan kaki ke sono. Mana ada cerita begitu? Nah, itu ciri-ciri nabi palsu. Jangan ikuti. Siapa yang suka kepecut? Kepecut kepada ajaran nabi palsu? Ya tadi, yang pemahaman teori keimanannya yang nggak bisa. Kalau kamu minim tentang keimanan bisa kejebak. Ada orang sakti, atraksi di depan kamu, kamu takjub, bisa nurut kamu. Mau apa? Sini ke bapak. Mau apa? Sok sini. Bisa dibuktiin, benar loh. Dajjal tuh begitu nanti. Lu mau apa? Bisa. Saking parahnya Dajjal nanti ngaku Allah juga, ngaku Tuhan, sama kayak Fir'aun. Dajjal minta tuh ngaku Tuhan, Fir'aun. Fir itu dari faror, memisahkan. Aun itu pertolong, nah, terpisah dari pertolongan Allah. Oh, nggak mau dapat rahmat Allah. Fir'aun itu orang yang terpisah dari pertolongan Allah. Fir'aunillah, yang jauh dari pertolongan Allah. Makanya nggak mau diajak benar, pengennya nggak benar. Fir'aun yang aslinya di sono. Zaman sekarang udah nggak ada Fir'aunnya, aslinya udah mati, tinggal tengkoraknya. Tapi ada sifat penerus Fir'aun. Dan sifat-sifat tabiatnya bisa diterusin. Gitu. Watak bapaknya udah meninggal, watak bapaknya masih ada di anak-anaknya. Itu. Waktu tubi kitab-kitabnya para dan kitab-kitabnya Allah, warusulihi, dan para utusan Allah, dan beriman kepada utusan-utusan Allah. Siapa utusan Allah itu? Ada yang disebut nabi, ada yang disebut rasul. Utusan itu pangkatnya ada yang pangkat nabiullah, ada yang berpangkat rasulullah. Prosesnya, nabi itu rata-rata diangkatnya umur 25 tahun. Nabi itu, seorang nabi diangkatnya umur 25, tapi seorang rasul 40 diangkat. Induk kepada riwayat Rasulullah. Kan Rasulullah Muhammad bin Abdullah, kanjeng Nabi, diangkat jadi nabinya umur berapa? Kanjeng Nabi diangkat nabinya umur berapa? 25 tahun. Sebelum mendapat syariat. Quran belum diturunin. Beliau di situ baru terbersinar kejujurannya, kecerdasannya, jiwa kepemimpinnya, leader-leadernya di situ umur 25 tahun udah diangkat jadi nabi. Tapi belum dapat si kitab suci. Setelah masuk ke umur 40 tahun baru sama Allah diangkat jadi rasul, turunlah Al-Qur'an. Itu. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal. Ayat pertama, bukan surat pertama loh. Itu ayat yang pertama diwahyukan itu Iqra sampai ayat kelima. Itu kan. Lanjut lagi. Rasul.
utusan Allah. Wa bil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu kiamat. Kiamat itu apa? Hari terakhir dunia ini, kiamat. Kiamat. Yaumil akhiri. Segitu dulu. Bahas antum minabillah. Nih, iman dulu. Pasal ini menjelaskan tentang rukun iman. Iman itu artinya apa? Iman definisinya apa? Menurut bahasa iman artinya apa? Percaya. Binyak. Yakin. Iman itu. Iman bahasa Arab. Percaya. Kalau ngomong iman ke Allah harus percaya apa kata Allah. Yang ngomongnya iman ke Allah, Allah ngasih nasihat nggak mau didengar, oh bohong. Iman tuh percaya. Ngakunya iman ke Allah, giran ada ayat Al-Quran yang nyuruh ibadah, nawar. Bohong percayanya. Ragu-ragu. Dan kalau kamu ngeragu terhadap satu ayat Al-Quran, wamang syakka min ayatin au kalimatin faqad kafara. Siapa orang yang ragu terhadap satu ayat atau satu kalimat, kufur saat itu juga beres. Kafir teh namanya. Ragu terhadap ayat. Ragu terhadap kalimat di ayat Al-Quran. Itu udah kufur. Jadi orang kufur mah gampang. Setelah nggak usah nyembah berhala dulu. Itu. Walaupun kagak nyembah berhala. Walaupun kagak nyembah apa. Apa kayak bahasanya. Dengan bahasa keraguan kolbu ulang diem di masjid tapi nggak yakin terhadap ayat Al-Quran, kufur. Itu kufur tuh. Paling gampang makanya. Karena kekufuran itu sangat rentan. Makanya kalau kita beriman kepada Allah tanpa ada ilmu, itu rentan kekufuran. Nolak lagi. Dinasehatin ayat masih nolak. Katanya lu percaya ke Allah. Kalau percaya ke Allah ya percaya dengan